Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my class. Kembali lagi di pelajaran biologi. Kali ini kita masuk di mid kedua. Kita akan membahas, kita akan mengulang, kita akan mereview dan mengingat kembali apa itu sel. Nah, sebelum kita masuk pada PPT MIS, kita akan mengingat kembali sel itu adalah penyusun tubuh makhluk hidup, ya, penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel itu ada di namanya sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, begitu juga sel hewan adalah penyusun tubuh makhluk hewan. Nah, kemudian kalau sel tumbuhan adalah penyusun tubuh tumbuhan. Nah, bisa diingat kan anak-anak? Oke, kita lanjut pada PPT MIS berikut ini. Apa yang Anda ketahui tentang sel yang menyusun tubuh kita? Oke. Pertama kali sel itu ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke, ya, sekitar 1665, ya. Pertama sekali si Robert itu meneliti mengenai yang namanya gabus, ya. Di situ dia melihat dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan yang namanya mikroskop. Nah, sel ini unit terkecil, ya, unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu tumbuhan. Maka dari itu, sel ini hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Penemu tentang sel itu semakin berkembang. Nah, setelah si Robert, kemudian dikemukakan kembali oleh Anthony van Leeuwenhoek, menjadi orang pertama kali melihat sel hidup dari tumbuhan, yaitu alga, ya. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya percobaan mengenai sel. Nih, kita lihat ya, kisaran ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter itu 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisaran 1 sampai 1000 milimikro, ya. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer, ya. Sel amuba 90 sampai 800 mikrometer, sehingga alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer. Ukuran sel itu seperti yang Miss bilang tadi, sangat amat kecil, ya. Mikroorganisme sangat amat kecil, ya. Makanya dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini dia, ya, sketsa dari sel yang berkembang menjadi yang namanya jaringan. Tipe sel, di situ nanti kalian bisa lihat bagian-bagian dari sel hewan dan bagian-bagian dari sel tumbuhan. Sel itu berkembang menjadi kimiawi juga, ya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik itu dilihat dari inti selnya, kemudian ribosom, setelah itu RE, badan Golgi, mitokondria, dan yang terakhir itu ada DNA. Miss rasa cukup sekian untuk mengingat dan mereview materi kita mengenai sel kali ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan di Google Classroom kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.